Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan saya Dewi Kartina, guru IPA di SMP Negeri 1 Toho, Kabupaten Rangko, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata yang kedua yang bertemakan merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran? Untuk merumuskan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar diperlukan capaian pembelajaran nih. Nah, pemerintah memfasilitasi tenaga pendidik capaian pembelajaran mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat menengah ke atas untuk setiap fase dan mata pelajarannya. Lalu, apa itu capaian pembelajaran? Bapak Ibu guru hebat, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya. Nah, capaian pembelajaran itu terdiri atas kompetensi yang merupakan kemampuan yang diindikasikan dalam bentuk kata kerja nih. Contohnya, memahami, mempraktekkan, dan lain-lain. Kemudian, capaian pembelajaran juga terdiri atas konten yang merupakan ruang lingkup materi. Contohnya pada mata pembelajaran IPA di materi tekanan, pemuaian, listrik statis, dan lain-lain. Nah, dengan memahami kompetensi dan konten, maka dapat memudahkan kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran nih Bapak Ibu guru hebat. Lalu, apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi nih yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga merupakan sesuatu yang dapat menjelaskan hal yang ingin dicapai. Lalu, apa sih fungsi dari tujuan pembelajaran? Bapak Ibu guru hebat, fungsi tujuan pembelajaran adalah sebagai arah pembelajaran, kemudian sebagai bukti akuntabilitas kerja guru, dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, kunci utama tujuan pembelajaran adalah kompetensi. Mengapa? Karena kompetensi merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setiap fasenya. Jika tidak, maka proses pembelajaran tidak akan memiliki arah nih. Kemudian komponen tujuan pembelajaran juga terdiri atas kompetensi dan konten atau lingkup materi. Lalu bagaimana sih merumuskan tujuan pembelajaran? Bapak Ibu guru hebat, cara merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 cara. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran secara langsung. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara menganalisis kompetensi dan konten yang terdapat pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat dirumuskan dengan lintas elemen capaian pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian, peserta didik akan memiliki kemampuan yang didapat dari pembelajaran yang sesuai dengan rumusan pembelajaran. Namun, Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa ya, dalam membuat tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan ABCD-nya. Audience, behavior, condition, and degree. Oke, untuk contoh rumusan tujuan pembelajaran, misalkan saya ambil pada mata pembelajaran IPA nih. Di mata pembelajaran IPA ada 2 elemen, yaitu elemen pemahaman dan elemen keterampilan. Untuk capaian pembelajaran pada elemen pemahaman, misalkan peserta didik membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan elemen keterampilannya, capaian pembelajarannya meliputi mengamati, kemudian memprediksikan secara mandiri, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data, mengevaluasi dan mengkomunikasikan. Nah, dari capaian pembelajarannya, maka didapat kompetensi berupa membuat, memahami, dan menyelesaikan. Untuk kontennya, listrik statis, listrik dinamis, dan kemagnetan. Nah, dari rumusan capaian pembelajaran di atas nih Bapak Ibu guru hebat,
Misalkan saya ambil pada konten listrik statis, dapat diturunkan tujuan pembelajarannya di antaranya adalah peserta didik dapat membuat alat elektroskop sederhana dengan benar. Kemudian bisa juga dengan peserta didik dapat memahami konsep gejala listrik statis pada dua buah benda yang bermuatan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bisa dikembangkan tujuan pembelajaran yang lainnya ya, yang disesuaikan dengan kemauan Bapak Ibu guru hebat. Namun, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan atau daya pikir peserta didik nih. Selain itu juga memperhatikan surprise dan kondisi sekolah serta lain-lain. Itu dia Bapak Ibu guru hebat, aksi nyata yang saya buat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di aksi nyata berikutnya. Saya Dewi Kartina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.